Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pembagian kekuasaan negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang sebelumnya kita sudah paham trias politika atau pembagian kekuasaan berdasarkan 3 lembaga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Di Indonesia sendiri, pembagian kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 2, yaitu pertama secara horizontal, dan yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal, kalau kita melihat pada garis, seperti kita belajar matematika, horizontal itu adalah garis yang sejajar, sedangkan garis vertikal adalah garis yang melintang dari atas ke bawah. Pembagian kekuasaan secara horizontal, ingat saja garis dari kiri ke kanan, artinya sejajar, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu menurut fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal, ingat garis dari atas ke bawah, kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu antara kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, itu adalah sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan vertikal atau pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan. Ya, ciri yang pertama berdasarkan tingkatan. Artinya pembagian kekuasaan ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dari kewenangan yang tertinggi diberikan kepada kewenangan yang lebih rendah. Kemudian kekuasaan vertikal ini merupakan kekuasaan yang terjadi atau muncul berdasarkan konsekuensi dari diterapkannya asas atau sistem desentralisasi di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah pembagian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ya, ciri dari yang ketiga kekuasaan vertikal ini, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom. Dari pusat ke daerah otonom, baik provinsi ataupun di bawahnya yaitu kabupaten kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya. Dalam pembagian kekuasaan vertikal ini, tidak hanya dari pemerintah pusat yaitu dari presiden kepada gubernur sebagai pemegang kekuasaan di tingkat provinsi, memberikan kekuasaannya kepada daerah di bawahnya yaitu kepada wali kota atau yang membawahi kota atau kepada bupati yang membawahi daerah kabupaten. Ataupun di bawahnya lagi, misalnya dari bupati ke camat, dari camat ke lurah. Atau dalam konteks lain di lembaga legislatif pun bisa. Kalau tadi kan berhubungan dengan eksekutif, presiden memberikan kekuasaan kepada gubernur misalnya ya. Gubernur memberikan kekuasaan kepada wali kota misalnya. Atau bisa juga dalam ranah legislatif seperti DPR RI memberikan kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing kepada DPRD baik provinsi atau DPRD kabupaten dan kota. Ya, prinsipnya pembagian kekuasaan vertikal ini pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan. Dari mulai yang memiliki kekuasaan di atas, kemudian diserahkan atau diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaannya pada tingkat yang di bawahnya atau pada tingkat pemerintah daerah. Nah, gimana tadi? Cukup jelas kan apa yang Bunda jabarkan? Semoga bisa terpahami dengan baik ya. Sekarang, yuk buktikan dengan fast test-nya.